Please welcome the Don Shirley. Halo guys, saya Don Joe. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Don Joe akan menceritakan alur film persahabatan berjudul Green Book yang bercerita tentang persahabatan seorang pianis terkenal berkulit hitam bernama Dr. Don Shirley dengan supir torunya berkulit putih bernama Tony Vallelonga. Di mana saat itu pada tahun 1962 masih kental rasisme status warna kulit di Amerika. Tony yang mengira bahwa hidup Don begitu sempurna, ternyata dia salah besar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja filmnya. Film dimulai ketika di malam tahun 1962 terlihat seorang pria bernama Tony Vallelonga yang bekerja sebagai pelayan sekaligus tukang pukul di sebuah klub malam terbesar di kota New York bernama Copa. Lalu datang ketua gangster terkenal di kota itu bernama Mr. Loscudo, dan dia menitipkan topi kesayangan hadiah dari ibunya ke penitipan barang. Karena syarat untuk masuk ke dalam klub tersebut salah satunya adalah tidak memakai topi. Ketua gangster itu mengancam jika topinya sampai hilang, dia akan membakar klub malam Copa. Dari kejauhan, Tony yang mendengar ancaman itu pun dapat ide jahat untuk meminta topi itu dari si penjaga wanita. Ketika Mr. Loscudo ingin pulang dan mengambil topinya, dia sangat marah dan mengancam jika sampai besok topinya tidak ditemukan, maka Copa akan dibakar. Mendengar ancaman tersebut, si pemilik klub terpaksa menutup klub sementara waktu hingga masalah ini selesai. Tony yang menyesal tempat kerjanya ditutup akibat ulahnya, lalu pergi menemui Mr. Loscudo untuk mengembalikan topinya sambil berbohong kalau dia mengambilnya dari seorang pencuri. Namun, si pencuri berhasil kabur. Saat itu juga, Tony meminta agar sang ketua gangster mau memaafkan pemilik klubnya. Mr. Loscudo yang mengira Tony adalah seorang pahlawan, memberi uang pada Tony sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, Tony pulang ke rumah untuk istirahat. Di rumahnya, dia tinggal bersama sang istri yang bernama Dolores serta kedua anaknya. Di sore harinya saat bangun tidur, Tony melihat istrinya sedang memberikan minum untuk dua tukang keran air berkulit hitam di rumahnya. Dan setelah dua tukang keran tersebut pergi, Tony langsung membuang gelas bekas mereka karena merasa jijik. Ini karena di saat itu, pada tahun 1962, rasisme status warna kulit di Amerika masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang kesetaraan manusia. Dan orang kulit putih masih menganggap bahwa orang kulit hitam derajatnya jauh lebih rendah dari mereka. Tutupnya klub malam Copa karena ancaman sang ketua gangster membuat Tony menganggur. Tak lama, Tony dihubungi temannya lewat telepon dan ditawari pekerjaan untuk menjadi supir pribadi seorang pianis terkenal bernama Dr. Donald Shirley. Atau nanti di sepanjang film, Tony biasa memanggil dengan sebutan Doc. Mendengar tawaran tersebut, Tony tertarik lalu meminta alamat rumah dokter tersebut. Ketika sampai di rumahnya, Tony terlihat bingung karena ternyata calon bosnya adalah orang berkulit hitam. Selain itu, pakaiannya juga aneh dengan jubah dan berbagai perhiasan di tubuhnya serta dia duduk di singgasana seperti raja. Doc memberitahu bahwa dia berencana melakukan tur konser musik klasik ke selatan Amerika selama 8 minggu sesuai kontraknya dengan perusahaan rekaman. Karena itulah dia butuh sopir sekaligus orang yang bisa mengurus segala keperluan perjalanannya. Doc memberi tawaran gaji $100 per minggu, namun Tony menolaknya. Tapi jika $125 per minggu, maka Tony bersedia. Hari pertama bekerja, Tony diberikan kunci mobil biru klasik beserta sebuah buku berjudul Green Book.
yang berisi rute perjalanan dengan rekomendasi restoran serta daftar penginapan untuk orang kulit hitam. Sepanjang perjalanan, Tony merasa kesal karena Doc selalu melarang-larangnya, mulai dari dilarang makan sambil nyetir, dilarang merokok, dan lain-lain. Dari awal, Tony sudah tak menyukai orang kulit hitam, ditambah posisinya sekarang membuatnya semakin tidak suka dengan orang kulit hitam. Please welcome the Don Shirley. Saat konser berlangsung, Tony melihat kepiawaian Doc bermain piano, dan dia berpikir bahwa ras kulit hitam yang biasa dia rendahkan ternyata bisa memainkan piano sehebat itu. Dan pada tour selanjutnya, Tony menyempatkan diri memeriksa piano yang akan digunakan Doc nanti malam. Tetapi ketika dicek, piano tersebut sangat kotor dan banyak sampah. Dia kemudian meminta kepada salah satu petugas kebersihan di sana untuk membersihkan piano tersebut. Tapi petugas tersebut menolak dengan mengatakan kalau piano itu cocok untuk orang kulit hitam seperti Doc. Tony yang kesal langsung memukul petugas itu. Esok harinya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Tony kagum dengan permainan piano Doc, dan mulai berpikir kenapa Doc mau tampil menghibur orang kulit putih, padahal mereka selalu merendahkannya. Hari berikutnya, Doc disambut baik oleh orang-orang berkulit putih, berbeda dari sebelumnya. Setelah membawakan satu musik, Doc meminta waktu istirahat untuk ke toilet, tapi panitia melarangnya memakai toilet ruangan dan memintanya untuk ke toilet dekat taman yang kondisinya tampak buruk. Doc yang merasa terhina, lalu pulang sebentar ke penginapan hanya untuk buang air kecil. Setelah itu, dia kembali ke acara, dan Tony pun bingung kenapa Doc masih bisa tersenyum menyapa para orang kulit putih tanpa terlihat sakit hati, padahal dia selalu direndahkan. Lalu, salah satu pengiring musik Doc memberitahu bahwa Doc sudah terbiasa, bahkan sudah terlatih menahan hinaan dari orang kulit putih. Dia juga meminta Tony bersiap siaga, karena kedepannya akan lebih parah lagi hinaan yang akan dialami Doc. Keesokan harinya, Tony menyempatkan diri menulis surat untuk sang istri. Ketika Doc membacanya, dia mengatakan kalau apa yang ditulis Tony sangat buruk. Doc lalu membantu menulis ulang surat itu dengan mendikte kata-kata romantis, hingga ketika Dolores membacanya, merasa sangat tersentuh. Esok harinya, Tony bersama Doc sampai di hotel kota Memphis. Tony bertemu kedua teman lamanya, dan mereka mengira bahwa Tony kekurangan uang karena mau bekerja pada orang kulit hitam. Temannya lalu menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi, namun Tony menolaknya dengan halus. Malam harinya saat di hotel, Tony dapat telepon dari temannya tadi siang untuk ketemu di bar. Dan saat keluar kamar, ternyata Doc berada di luar dan mengira Tony akan menerima pekerjaan dari temannya tadi. Tapi Tony mencoba menenangkan Doc bahwa dia akan bekerja dengannya sampai kontrak selesai, dan berjanji tidak akan menerima tawaran pekerjaan dari siapapun meski ditawari bayaran tinggi. Dia mengungkapkan alasannya ingin bertemu kedua temannya itu hanya untuk minum-minum saja. Doc pun lega karena dia juga sudah merasa nyaman dengan Tony. Sepulang dari bar, Doc mengajak Tony untuk mengobrol. Dia menceritakan awal mula dirinya terkenal seperti sekarang ini, di mana ketika sedang bermain piano di sebuah bar, dirinya didatangi oleh pianis kulit putih yang menyukai permainannya. Lalu dia memberikan pekerjaan kepada Doc di sebuah perusahaan rekaman musik klasik, di mana hal itu adalah musik asli orang kulit putih. Sejak saat itulah, dia dikontrak untuk terus memainkan musik klasik, padahal Doc lebih menyukai musik jazz. Tony menasihati Doc agar mencoba memainkan musik sesuai keinginannya, tetapi Doc tidak bisa menurutinya karena sedang terikat kontrak musik klasik. Tony juga memberitahu bahwa sebenarnya yang paling disukai orang-orang dari pertunjukan musik klasiknya bukanlah suara musiknya,
tetapi karena mereka senang melihat gaya permainan piano dari Doc yang sangat mengagumkan. Dan setelah selesai konser, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Di tengah perjalanan dan hujan yang lebat, dua orang polisi menghentikan mobil mereka dan menganggap mereka sebagai buronan. Tony yang marah langsung memukul polisi yang menginterogasinya. Mereka pun ditangkap dan disel dalam kantor polisi. Doc mempertanyakan kenapa dirinya juga ditahan, padahal dia nggak salah apa-apa. Tetapi tak ada satupun polisi yang mau menjawab pertanyaan Doc. Doc yang merasa kesal mengancam akan menuntut pihak kepolisian jika dia tidak diizinkan menelpon pengacaranya. Kepala polisi akhirnya mengizinkan Doc untuk menelpon. Yang tak lama kemudian, terlihat kepala polisi ketakutan menjawab telepon dari seseorang. Kepala polisi itu lalu minta maaf dan segera membebaskan Doc dan Tony. Perjalanan berlanjut, Tony kepo siapa yang Doc hubungi. Dan dengan marah, Doc menjelaskan bahwa dia sangat malu sampai harus meminta tolong kepada adik wakil presiden Amerika yang sedang sibuk hanya untuk membebaskan dirinya dari penjara di tengah desa karena ulah Tony. Mereka mengobrol seperti biasa hingga saat Tony berkata bahwa Doc adalah raja yang bergelimang harta serta memiliki hidup sempurna. Doc lalu marah dan meminta turun dari mobil. Doc yang dengan emosi mengatakan bahwa Tony tak tahu apa-apa tentang kehidupannya. Meski bergelimang harta, namun selama ini dia selalu merasa kesepian dan terpenjara oleh orang-orang yang telah membayarnya untuk menghibur mereka. Mereka memang menghormati Doc saat konser berlangsung, tapi ketika konser berakhir, semua orang kulit putih kembali merendahkannya. Bahkan ras orang kulit hitam pun juga menjauhinya, karena menganggap Doc memiliki sifat seperti orang kulit putih. Dari sinilah, dia selalu merasa bingung, sendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa saudara yang mendengar curhatan hatinya. Tony pun hanya bisa terdiam. Ternyata pemikirannya selama ini tentang Doc adalah salah besar. Dia baru mengerti bahwa sehebat apapun jabatan atau sebanyak apapun harta yang dimiliki Doc, tetap batinnya merasa sangat kesepian dan menderita. Setelah itu, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya, sampailah mereka di restoran mewah yang menjadi tujuan akhir konser Doc. Lagi-lagi, Doc mendapat perlakuan rasis dari manajer restoran yang menyediakan ruang ganti berupa gudang kotor untuk Doc. Tony yang sedang makan malam di ruang utama bersama kedua pengiring musik Doc diberitahu bahwa sebenarnya Doc tak perlu mengadakan tur ke Amerika Selatan seperti ini. Dia sudah memiliki uang berlimpah, tetapi alasan kenapa dia mau menerima kontrak ini adalah untuk membuka hati masyarakat kulit putih agar tidak selalu merendahkan ras kulit hitam. Doc yang bersiap makan malam dan ingin bergabung bersama Tony dan pengiring musiknya dicegah oleh manajer restoran dengan alasan bahwa peraturan di sini sejak dulu orang kulit hitam tak boleh masuk ke ruang utama. Manajer restoran bernegosiasi agar Doc mau makan di meja taman belakang. Doc yang sudah sangat kecewa mengancam bahwa dia akan membatalkan konsernya di restoran tersebut jika tidak diperbolehkan makan bersama mereka. Manajer restoran berusaha menyuap Tony agar bisa merayu Doc. Tony yang juga sudah emosi ingin sekali menonjoknya, tapi dicegah Doc. Di sini, Doc memberikan pilihan kepada Tony apakah dia akan melanjutkan konser atau membatalkannya. Tony yang sudah sangat merasa kecewa dan juga mampu merasakan apa yang dialami Doc, memilih untuk membatalkan konsernya dan memutuskan untuk makan malam di bar khusus orang kulit hitam. Setelah selesai makan, seorang pelayan bertanya, kenapa mereka berdua memakai jas bagus padahal cuma mau makan. Tony lalu menjelaskan bahwa Doc adalah seorang pianis terkenal. Seharusnya sekarang dia tampil di restoran mewah, tapi dia lebih memilih makan di sini karena makanan di sana nggak enak. Pelayan yang senang mendengar pujiannya lalu merasa tersanjung, kemudian mempersilahkan Doc bermain piano untuk menghibur seluruh pengunjung di barnya.
Semua orang terlihat sangat kagum pada permainan Doc. Bahkan personil band di bar tersebut sampai mengajak Doc ngejam bareng. Di saat ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, Doc merasakan kebahagiaan tanpa kepura-puraan. Setelah selesai, mereka bersiap pulang. Tetapi Tony yang sudah sangat kelelahan, ditambah cuaca yang sedang terjadi badai salju, membuatnya ingin menepi untuk istirahat dan mencari penginapan. Tetapi Doc menolak dan ingin agar Tony bisa pulang malam ini juga untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Doc gantian mengemudi, sementara Tony beristirahat. Setelah perjalanan jauh, mereka berdua akhirnya tiba di depan rumah Tony. Tony pun mengajak Doc masuk ke dalam menemui keluarganya. Namun Doc menolak, khawatir akan membuat situasi keluarganya tidak nyaman. Doc lalu memilih pergi dan kembali menjalani kehidupannya seperti semula. Selalu merasa kesepian tanpa keluarga dan sahabat. Di kesendiriannya, dia teringat ucapan Tony bahwa ia bebas melakukan hal apapun yang dia suka. Lalu Doc memutuskan berkunjung ke rumah Tony. Saat sedang mengobrol, Tony mendengar suara ketukan pintu yang ketika dibuka, ternyata temannya datang bersama istrinya. Tapi, saat ingin menutup pintunya, Tony kaget melihat Doc ada di luar. Dia sangat senang karena orang yang telah merubah hidupnya mau datang, dan dia mengenalkan Doc kepada keluarganya. Tak diduga, seluruh keluarga Tony bisa menyambut hangat kehadiran Doc. Keluarganya yakin bahwa Doc adalah orang baik, karena berhasil mengubah cara pandang Tony tentang orang kulit hitam dan bahkan sekarang bisa bersahabat dengannya. Istri Tony pun memeluk Doc dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu menulis surat cinta yang romantis untuknya. Dan endingnya, salah satu cita-cita Doc terwujud, yaitu mengubah hati orang kulit putih agar bisa menerima orang kulit hitam, walaupun baru di keluarga Tony. Film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah sikap merendahkan orang lain menunjukkan kerendahan identitas moral pelakunya. Kita semua memiliki derajat yang sama, apapun kita, dari manapun kita, bahwa mungkin saja orang lain adalah orang yang jauh lebih baik dari kita, tapi kita juga tidak boleh merendahkan diri kita sendiri yang akan menyebabkan kita ke jurang kehancuran. Jadikan dirimu sehebat posisi orang di atasmu dan mampukan dirimu untuk menolong posisi orang yang sedang di bawahmu. Terima kasih sudah menonton film ini. Saya Don Jo izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.